Goib begitu Mas Dur. Jadi sumur buntu itu tembus ke alam goib. Ke alam goib Mas Dur. Berarti fisiknya sumur itu dulu memang ada Memang kan? ada fisiknya. Cuman sekarang berubah menjadi Ada ini. yang seperti ini, warga menemukan bongkahan emas itu, tapi emas mentah teman-teman ya. Dan juga ada yang emas menemukan batangan gitu kan? Iya, emas batangan tapi masih berupa logam seperti batu, nggak berkurang sama sekali. Tetap ada walaupun dituang ke gelas berapa kali, 1 kali, 2 kali, sampai 100 kali, sampai 1000 kali pun ini tidak pernah asat, tidak pernah habis ya, tidak pernah surut gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Semoga keadaan kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya berada di Gua Wonokaton atau sumur yang tepatnya berada di Wonokaton. Dulu saya punya pengalaman di masa lalu saya teman-teman ya. Ya Kang, di mana Kang? Lokasi sumur buntu itu Kang? Ya kawan-kawan semua ya. Maaf sebelumnya, kali ini kita sudah nyampe di tempat Wonokaton di mana sumur yang saya ceritakan tadi berada tepat ada di sana kawan-kawan ya. Mari ikuti perjalanan kami teman-teman. Oke. Ini Kang Karta akan menunjukkan di mana lokasi sumur buntu. Jalannya menurun kawan-kawan ya. Kita penuh ekstra hati-hati. Ya Kang, hati-hati Kang. Ya, ini agak bahaya ini Kang. Ini hanya ditata ini. Iya. Ini macam Kita berpegangan ke apa ini namanya? Bonsai, pohon serut. pohon serut. Ya, ini sangat kuat sekali ini Kang. Seperti goa ya. Iya. Ya, ini adalah perjalanan Goa gini Kang ya. Kang Karto Ya, betul, waktu masa bertirakat. Ya, ini adalah pengalaman spiritual. Disinilah tempat sumur itu kawan-kawan ya. Jadi dulu itu ya, di dalam tirakat saya itu saya didatangi seorang mbah yang sudah sepuh sekali ya, di mana beliau memberikan perintah kepada saya, "Le, sekarang kamu berjalan ke arah sumur yang ada di Wonokaton sana," begitu. Saya bilang, "Ya mbah," gitu. Ketika itu saya langsung berjalan teman-teman ya, dari desa Dangdang Gendis berjalan kaki sampai ke desa Sumberanyar, dusun Wonokaton begitu teman-teman ya. Sesampainya di sini ini hanya ada sebuah sumur, di mana sumur tersebut keadaan buntu teman-teman ya. Saya bilang dalam hati, loh, katanya mbah itu saya disuruh ke sumur sini, nyatanya sumur ini buntu begitu dalam hati saya. Nggak taunya mbah itu mengikuti saya dari belakang teman-teman ya. Ketika itu mbah itu mengatakan lagi, "Loncat Wesley, kenapa gak loncat?" Begitu teman-teman ya. Jadi saya mengikuti kata-kata mbah itu tadi, saya meloncat teman-teman ya. Des, meloncat, jeblek begitu. Dan dalamnya segini teman-teman ya. Ketika saya menoleh ke belakang, belok kanan begini. Nah, di sini ini ada sebuah gua yang sangat besar teman-teman ya, dimana gua tersebut menuju ke Gunung Gangsir begitu teman-teman ya. Nah, ketika itu setelah saya menoleh ke belakang ke mulut gua, mbah itu bilang lagi, "Terus jalan Wesley, nanti kamu di ujung gua itu ada kendi emas, dimana kendi emas itu berada tepat di atas batu begitu. Dan posisinya di ujung gua itu berada tepat di posisi di bawahnya Gunung Gangsir begitu teman-teman ya." Langsung saya berjalan pamit sama, "Oke mbah, saya berjalan mbah ya." Saya berjalan. Nah, di kanan kirinya gua itu teman-teman ya, banyak orang berjualan kerupuk begitu teman-teman ya. Seperti kerupuk kuno itu teman-teman, kerupuk krosok. Kan dulu itu nggak ada minyak ya. Yang jelas dibakar, disangrai begitu. Seperti itu kerupuknya. Dan lampunya itu teman-teman ya, seperti oblong cat merah itu yang berukuran 1 kilo. Iya. Itu di dalamnya berisi minyak tanah dan di luarnya ada sumbu
untuk Kayak lampu ublik ya Kang ya. kayak uplik, kayak obor begitu. Hmm. Lalu disumet begitu ya. Sepanjang jalan itu teman-teman ya, ada orang jualan di sepanjang jalan gua itu sampai ke Gunung Gangsir itu, kanan kiri ada orang berjualan kerupuk, yaitu orang perempuan semua, sepuh semua teman-teman ya. Setiap orang yang saya lewati saya pasti pamit teman-teman ya. Kalau kata orang Jawa nun sewu, berhubung saya itu posisinya orang Madura, jadi cara saya berpamitan ke beliau itu begini teman-teman ya. Amin Mbah, amin Mbah. Pokoknya setiap orang saya itu nuwun sewu begitu teman-teman ya, sepanjang jalan itu. Sesampainya di tengah perjalanan antara mulut gua dan Gunung Gangsir, posisinya saya itu berada tepat di tengah-tengah gua sudah, tengah-tengah perjalanan begitu. Timbullah sebuah pikiran saya tuh begini, timbul pikiran begini teman-teman ya. Oh iya, buat apa mengambil kendi? Balik saja dah, begitu saya teman-teman ya. Setelah saya balik, orang yang berjualan kanan kiri itu tetap memandang saya dengan seperti apa begitu ya, yang namanya itu alam gaib teman-teman ya. Ketika itu saya nun sewu mbah, orang itu nggak nyaut teman-teman ya, nggak menyapa saya, sedangkan saya sudah pamit begitu. Setelah sampai di mulut gua, saya naik ya, jeblek. Ketika itulah saya itu sadar, Masya Allah saya begitu. Kenapa saya nggak kuat ya? Kenapa saya balik ya? Seandainya saya mendapatkan kendi tersebut, maka kendi itu bisa menolong orang sakit. Begitu saya teman-teman ya. Mungkin Allah belum berkehendak di situ teman-teman ya, sehingga saya tidak diberikan kekuatan untuk untuk bisa sampai ke tujuan begitu teman-teman ya. Ini semua adalah kehendak Allah. Kenapa Allah tidak menghendaki saya atau diberikan kemampuan untuk saya bisa ke tujuan begitu teman-teman ya? Karena karena Allah nggak berkehendak, saya jadi tidak punya kemampuan di situ. Jadi saya putar balik teman-teman ya. Dan di situ posisinya saya setelah sadar dari tirakat, saya kecewa teman-teman ya, sangat kecewa. Seandainya saya mendapatkan kendi tersebut, alangkah senangnya dan bahagia saya bisa menolong orang. Begitu saya teman-teman ya. Jadi khasiat dari kendi emas itu sendiri Ya, bisa menolong orang sakit gitu. iya betul sekali Mas Dul. Sayangnya di waktu itu kakak gagal lah. Gagal. Artinya saya tidak mampu sampai ke tujuan karena timbul sebuah pikiran, buat apa ya saya mengambil kendi? Balik saja dah saya begitu. Itu artinya sudah menandakan bahwa saya tidak mampu begitu teman-teman. Ini semua mungkin adalah kehendak Allah. Saya belum pantas untuk memiliki kendi tersebut. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Itu kejadian waktu tirakat itu tirakat di rumah Kang ya? Tirakatnya di rumah. Tirakatnya di rumah. Tirakat di rumah selama 3 bulan 9 hari. Itu dilakukan setiap tahun teman-teman ya. Jadi setiap tahun itu saya melakukan di siang hari puasa, di malam harinya saya bertirakat. Sehabis sholat tahajud saya sudah berzikir sampai pagi begitu. Selama 3 bulan 9 hari. Itu setiap tahun saya lakukan dulu. Itu kejadiannya dulu Kang ya? Iya, di masa saya itu sekitar saya berumur 20 tahunan teman-teman. Saya mengerjakan tirakat tersebut. Mohon maaf nih Kang ya. Iya Mas Dul. Tujuan Kakang bertirakat itu sendiri, asal usulnya itu apa Kang? Niatnya Kang? Niat saya pada waktu itu, saya kan suka menolong orang sakit ya. Iya. Nah, karena saya suka dan senang menolong orang, apalagi sampai sembuh begitu ya, saya Iya. sangat senang dan bangga kepada diri saya sendiri. Padahal yang menyembuhkan itu Allah yang Maha Kuasa begitu. Tapi di situ saya punya tuntutan kepada yang Maha Kuasa. Begini Mas Dul, seandainya saya mendapatkan ilmu Allah, betapa dahsyatnya ya, saya begitu. Coba kita bayangkan sekarang ya, kalau ilmu itu kita dapatkan dari Allah, tentu saja teman-teman juga bilang betapa hebatnya ilmu tersebut dan bisa digunakan untuk menolong orang sakit. Begitu teman-teman. Betul. Jadi saya punya keinginan untuk bertirakat teman-teman, untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Nah, maka
sampailah saya di tempat ini karena karena didatangi mbah sepuh begitu. Memberikan perintah kepada saya disuruh berjalan ke arah sumur yang tepatnya ada di Wonokaton ini, teman-teman ya. Jadi setiap bertirakat itu ada petunjuk sendiri-sendiri, Kang? Iya, ada petunjuk, Mas Dul. Petunjuknya Ini ya salah satu dari petunjuk dalam mimpi bertirakat itu. saat bertirakat itu, kan? Salah posisinya- satu petunjuk di saat Kakang bertirakat. Betul, ya. betul. Jadi setiap harinya itu ada, Kang, ya? Tidak setiap hari ada, Mas. Oh. Di hari-hari tertentu saya nggak bisa memperjelas ya kapan beliau memberikan petunjuk kepada saya udah lupa. Yang jelas tidak setiap hari saya mendapatkan petunjuk, di hari-hari tertentu lah. Termasuk di sumur Bindo itu, Kang, ya? Ya betul. Apa itu gudang pusaka yang disebut Pendopo Agung? Pendopo gitu? Agung, betul. Kalau itu saya, Mas Dul, itu saya bertirakat di tempat itu, Mas Dul. Oh, kalau itu Kalau di tempat sini sumur Bedanya ini, gitu Kang ya. dari rumah, Mas Oh, Dul. kalau Tirakatnya ini dari dari rumah. rumah. Iya betul. dan dalam kenyataannya ini waktu itu memang berbentuk goa seperti ini atau berbentuk sumur, Kang? Berbentuk sumur, Mas Dul. Awalnya, Kang? Iya, awalnya ini sumur. Ya, Ya. kata Mbah itu tadi di ujung gua itu ada kendi emas. Kamu ambil, nak. Setelah kamu ambil, kamu bawa pulang, kan begitu, Mas Dul. Ternyata di sini itu tanahnya mengandung emas memang, Mas Dul. Di sini dulunya ini rata, Mas Dul, bukan seperti ini. Kalau memang di sini ada sebuah gua sedikit menunjukkan bahwa itu adalah mulut gua yang tembus ke Gunung Gangsir. Namun Gunung Sir, Kang? iya, Gunung Sir begitu ya. Tapi guanya itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, Mas Dul. Itu Berarti artinya gua gua goib. goib begitu, Mas Dul. Jadi sumur buntu itu tembus ke alam goib. Ke alam goib, Mas Dul. Berarti fisiknya sumur itu dulu memang ada, kan? Memang ada fisiknya. Cuman sekarang berubah menjadi berubah seperti ini, Kang? Iya, betul. Berarti ini galian baru termasuk, Galian baru. Kenapa sama warga di sini itu digali? Satu alasan ya. Di sini itu tanahnya mengandung emas begitu. Emasnya itu sebesar biji jagung begitu, Mas Dul. Ada yang seperti ini warga menemukan bongkahan emas itu, tapi emas mentah, teman-teman ya. Dan juga ada yang Emas menemukan batangan gitu, kan? Iya. Emas batangan tapi masih berupa logam seperti batu begitulah, tapi kuning, Mas Dul. Iya, iya. Sebesar inilah. Mungkin teman-teman bisa kira-kira ini besarnya seperti apa. Jempol saya seperti ini, lebih besar dari jagung. Dan juga ada yang seperti biji jagung begitu, Mas Dul. Tapi yang lebih banyak mayoritas itu seperti biji jagung warga yang menemukannya, Mas Dul. Terus tekstur dari tanahnya ini tanah padas, kan? Tanah padas. Ya, kalau dari tanahnya memang tanah padas, Tanah Kang. padas. Hmm. Kenapa sama warga di sini itu dikeruk atau digali seperti ini? Karena tanah ini mengandung emas, begitu. Mengandung Dicari emas. emasnya, Ya, begitu benar-benar, ceritanya. Kang. Sehingga terjadilah seperti ini, Mas Dul. Dulunya ini rata, Mas Dul. Hanya ada sumur yang itu berarti sumur ya, yang Kang, ya? buntu yang dalam segini, Mas Dul. Awalnya seperti itu, Berarti sekitar 1,5 meter, kan? 1,5 meteran. Mungkin Mas Dan ada pertanyaan lagi, Mas Dan? Ya, berarti kalau di depan kita ini kan sudah membentuk gua, Kang. Iya. Dan bahkan kalau kita ke dalam agak gelap ya kalau nggak bawa itu. Sekitar 3 meter kalau masuk, teman-teman. Ah, Disinilah posisinya di mana goa goib itu. Kelanjutannya itu memang goib, teman-teman. Padahal tapi ini- posisinya memang iya, memang di ini, Kang. sudah. Ini mulut gua ini menuju ke Gunung Gangsir. Kalau orang yang bertirakat di sini, kalau diterima kata orang Jawanya ya, mungkin gua yang menuju Gunung Gangsir itu akan ditampakkan kepada mereka yang diterima oleh orang-orang yang bertirakat di tempat ini, Mas Dul. Begitu. Iya, iya, Kang. Jadi memang kalau secara fisik Mas Den ya buntu, Mas Den. Buntu Ya, memang. buntu. Hanya sedalam 3 meteran begitu. Cuman seperti yang Kang Karto bilang tadi, Kang Karto kan mengalami di saat beliau bertirakat. Di saat bertirakat Iya. dan diperlihatkan Diperlihatkan. keberadaan tempat ini dalam Betul waktu sekali. tirakat gitu, Kang. Ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan ada sebagian warga yang mungkin Ya. meyakini juga tentang keberadaan tempat ini gitu, Kang. Dalam Betul. artian
historis mistisnya, magisnya itu ada, Pak. Mas Dan. Ini Kang, ini Soal Kang. itu pasti ada. Salah satu contohnya ini Kang. Ini kan Ya, adat sesajen. ya, Ada adat sesajen. kita yang saat ini mungkin minim ya orang Betul yang sekali. berkunjung ke tempat-tempat leluhur seperti itu Kang. Sesajen ini salah satu bukti kalau masyarakat sini juga Ya, meyakini Meyakini- tentang keberadaan meyakini ini tentang hal-hal yang yang gaib mistis, yang goib seperti itu Kang. keramat Di- Yang ada di di keramat daerah Iya. sini. Tepatnya di tempat ini yang kita pijak sekarang Ya, ini. yang kita pijaki ini Orang Kang. sekitar menyebutnya di sini itu Gua Wonokaton begitu. Gua Mas Don. Wonokaton. Gua Wonokaton ya, Wonokaton. atau gua Padahal- Wonokaton yang emas gitu ya, Ya, gua emas ya. Goa Betul sekali. Emas ya. Ya, Goa gua emas. Wonokaton. Gua Wonokaton, Gua Emas. Kenapa disebut seperti itu? Karena tanahnya di sini mengandung emas begitu. Mengandung emas. Betul. Dan maaf Kang, mengutip dari pengalaman spiritual Kakang tadi bahwa kendi itu kendi emas, Betul, itu Kang kendi ya. emas. Dimana air yang ada di dalamnya itu seandainya dituang ya, tidak pernah habis begitu. Nyumber gitu kan. Nyumber, seperti nyumber begitu. Ya, Jadi kalau dituang ke gelas, diminumkan ke orang sakit, ini nggak berkurang sama sekali. Tetap ada, walaupun dituang ke gelas berapa kali, 1 kali, 2 kali, sampai 100 kali, sampai 1000 kali pun, ini tidak pernah Nggak pernah asat, habis. tidak pernah habis ya, tidak pernah Nggak surut pernah gitu Kang ya. habis begitu. Sayang sekali Kang ya. Betul, sayang Sayang sekali. sekali. Maka dari Mungkin itu saya belum saatnya belum gitu Kang. saatnya. Iya, Jadi belum saatnya. Kakang sebagai manusia biasa sudah berusaha semaksimal mungkin. Cuman ketentuan akhir atau kehendak Allah lah atau Nah. kehendak Tuhan lah betul, yang betul. lebih utama kan gitu. Betul, Iya. betul sekali. Mungkin di sini apa ya? Saya itu Diperlihatkan ya Kang ya. Iya, memang sudah diperlihatkan atau sudah disuruh begitu Mas Den ya. Namun Allah berkehendak lain begitu. Apakah saya belum pantas atau gimana? Allah lah yang tahu begitu. Iya, iya Kang. Kalau saya karena nggak mendapatkan, jadi saya kecewa di situ begitu. Kang, satu, boleh nggak Kang kita coba masuk ke dalam? Jenengan kan yang sudah pernah nyampe mengalami betul. di tempat ini. Boleh nggak Kang kita masuk Kang? Monggo Mas Den. Biar kita tahu struktur tanahnya gitu Kang. Betul. Coba ini dulu Kang Karto. Coba kita dibuka, permisi Nun Sewu. Nuwun sewu ya. Kita Ya. ingin Jadi ini sama-sama ingin Bismillah. tahu. Bisa kita lihat ini. Nah, ini ada sesajen Sajen ya. buat orang-orang yang bertirakat di sini. Ini nampaknya masih baru ya. Masih baru, Kang. Kemarin begitu ya. Bisa dibuka Iya. ya. Mohon maaf ya. Ya. Masih baru ini kawan-kawan ya. Biar dimakan makhluk Tuhan di Ya, sini ya. amin. Seperti hewan-hewan kan gitu Betul, ya. Iya, betul. iya, iya benar. Jadi ini kalau masalah apa mubadir ya, ternyata tidak mubadir sebenarnya. Bisa kita lihat ini ada semut yang makan. Nah, betul. Iya. Jadi ada makhluk Tuhan yang Yang memakan Yang sesajen memakan, ini. iya. Betul. Dan ini prapenan, bakar-bakar kemenyan. Ini masih baru ini Mas Dur. Masih baru Masih kayaknya. baru ini ya. Kayaknya apa tadi pagi ini bakarnya atau kemarin sore saya nggak tahu ya. Ini yang jelas masih baru begitu. jadi kayak gini Mas Den ya. Iya, kalau Iya. melihat dari struktur Tanahnya tanahnya memang tanah padas gitu Kang. Gini kawan-kawan ya, kita kalau masuk ke dalam keadaan merunduk begitu, sedalam 4 meter teman-teman ya, sedalam 4 meter. Coba kita masuk pelan-pelan Kang. Ayo Pelan-pelan Coba Mas Den. masuk lagi. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perlu menghidupi senter Mas Den? Ya kalau nggak punya sensor kita. Nah, seperti itu kawan-kawan Iya. ya, jalannya merunduk. ini memang struktur lapisan tanahnya coba dilihat di pinggir tuh. Itu kan udah ada lapisan tanah kan gitu Iya. ya. Iya. Tanahnya sudah berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Ada yang hitam, ada yang kuning keemasan, dan juga di bawahnya lagi kuning tapi padat begitu ya. Iya, Kuning iya, tapi iya, Kang. padat. Ini kalau 5 meter ada Kang kedalamannya. Lebih mungkin. Iya, kalau ke ujung begitu. Cuma Nah. kita nggak bisa karena terlalu apa ya? Terlalu rendah. Terlalu begitu. sempit gitu kan Terlalu ya. sempit. Jadi kita nggak bisa masuk begitu. Ya, Kang, Iya, kalau kita melihat di ujung Kang, itu kan memang ada rongga-rongga gitu Kang. iya, iya. Kok Berongga-rongga. kayak kalau misalkan ini digali terus, ini memang kayak seperti membentuk goa yang sudah ada Tembus cuman gitu. tertimbun gitu loh Kang. Iya. Coba
Jadi kan agak maju lagi, itu di depan tuh Kang. Sebentar Mas Den. Nah, mungkin kayak gitu mungkin Kang ya. Ketika orang mencari emas kayak yang di situ kan ada kayak bongkahan ini loh Kang. Nah, betul. Itu kan kuning. Iya, kuning. Seperti Apakah- bentikan emas. Apakah ini Kang? Iya, betul itu Mas. Den. Kayak gini nih Kang ya. Iya, betul. Coba dicongkel Mas Dul. Siapa tahu kita juga menemukan emas. Iya, bisa jadi seperti itu Kang. Kan dari struktur tanahnya kan memang sudah Mengandung emas. mengandung emas gitu Kang. Coba maju Mas Den. Kang, maju Kang. Merunduk teman-teman ya. Ya, ini merunduk. Kita harus menunduk. Aduh, duh. Kalau gendut Nggak bisa berdiri. ini nggak bisa ini Kang. Pengap kalau ke dalam. Ya, pengap ya. Pengap. Karena Kulit memang- kita bercucuran. Ya. Lubang-lubang itu Ma- apa ma- lubang hewan ya? Makanya ini loh Kang. Ini kan kalau di pengalaman Kang Karto tadi, gua itu kan memang terus gitu Kang Iya, ya. terus tapi lebar besar. Mas Lebar Den. besar. Ada nggak Kang lebarnya seperti ini Kang? Ini kan masih melebar ke sana Ini mulut guanya. mulut guanya. Tapi kalau guanya yang saya saksikan pada saat itu Oh, sangat lebar. Sekitar 4 meter dan tingginya juga 4 meter begitu. Lebarnya itu. Jadi jalannya itu enak Kang. Enak. Walaupun loncat-loncat, seandainya kita loncat ya bisa loncat tinggi Mas Dul. Berhubung di saat itu saya itu diperintahkan mengambil kendi di ujung gua, jadi saya lewat seperti biasa. Terus Kang, di waktu itu kan Kakang bilang ada orang yang berjualan, Ya, betul. jualan kerupuk. Ah. Selain jualan kerupuk itu ada lagi nggak? Tidak ada. Sepanjang jalan itu hanya orang berjualan kerupuk krosok itu, kerupuk kuno itu. Iya. Iya, kerupuk apa? Sangrai. Sangrai, kerupuk Sangrai. sangrai. Iya. Jadi Seperti zaman dulu itulah. Iya. Dan yang berjualan semua rata-rata ibu tua semua begitu. Berarti ibu. Itu rata-rata ibu-ibu berarti Iya, Kang. ibu-ibu yang di atas umur 60 tahunan. Sepuh Eh, sudah ya. Iya, sepuh. sudah sepuh. Semuanya itu sepuh begitu. Kanan kiri orang berjualan itu. Terus Jadi di sepanjang jalan itu ya nggak gelap. ada yang menegur Kakang mau Nggak kemana? ada. Mau kemana Mas begitu nggak ada. Saya jalan saja sambil pamitan begitu. Berarti kalau dilihat Pamit, Kakang Bah. bilang itu ada lampu, berarti itu terjadinya di saat itu tuh malam berarti. Malam. Di dalam gaib itu, alam gaib itu. Tidak. Di dalam gaib itu saya datang ke sini Siang. itu siang. Siang. Tirakatnya saya kan malam. Iya. Tirakatnya malam, tapi kejadian yang ada di dalam gaib itu keadaan siang. Siang. Setelah Cuman masuk karena masuk gua, dalam Gua kan itu kan gelap. gelap. betul betul. Jadi ada lampu dari orang-orang jualan kerupuk itu Untuk Mas Dul. menerangi Untuk gua menerangi itu sendiri. gua itu. Sepanjang jalan itu ada orang jualan begitu. Iya. Ayo kita lihat lebih dekat Mas Den. Iya. Lubang. Enggak. Ayo Mas Den, ayo Mas Den. Tapi hati-hati takut Hati-hati. ada Itu ular. itu kayak ada hewan loh Kang itu Kang. Oh iya, tikus itu. Hah? Kayaknya Tikus apa ular Kang? plastik Mas Den. Plastik dah. Iya, plastik itu Hah? buat itu apa sarangnya tikus. Sarang tikus. Kalau kita masuk ke dalam sana, coba kita lihat Mas Den. Ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Mbak Hanum Sewu. Permisi, Ya, Mbak. ini adalah goa yang dimaksud dalam tirakat Kang Karto ya. Gua Emas Wonokaton. Kecil, Mas Den. Jadi keberadaannya di dalamnya seperti ini. Sangat pengap ya Kang ya. Iya, pengap sekali. Nggak bisa Pengap. Mas Den. Kalau maksa nggak bisa Kang, dan ini juga apa ya, berbahaya loh Kang. Lubang-lubang itu kan apa ya, indikasi kan Takut ada hewan-hewan yang berbisa itu loh Kang ya, Iya. kayak ular gitu. Ular sendok atau ular kobra begitu. Ya, Jalannya merunduk. keberadaan di dalam seperti ini, dan ini bekas pahatan orang yang mencari emas ya Kang Iya, ya. Ini betul. bekasnya ya Kang ya. Iya. Bekas pahatan terus. yang pengap Mas Den. Ini Pengap. tanahnya ada jahitan ini. Oh, ada iya. jahitan, Jahitan itu tanahnya. maksudnya Jahitan apa? tanah Oh, itu gimana? lapisan. Lapisan Ini Kang ya. Kalau Serat, orang- ya, serat, ya, serat. ada seratnya itu. Ini seratnya ya kan. Jadi kalau ada air di atas, netesnya dari sini begitu. Oh, netesnya. Iya. Lewat ini sebenarnya kayak Nah. rongga gitu Kang ya. Lewatnya Lewatnya jahitan ini ya, serat Menurut ini ya. saya jahitan. Kalau menurut teman-teman memang di sana saya nggak tahu ya. Bentuknya kan memang kayak
tanah yang ada jahitannya, bentuknya kan kayak gitu kan. Betul. Nah, Jadi mungkin kalau lapisan dari mungkin atas ya. ada air, jadi netesnya lewat ini. Lewat lapisan-lapisan. Iya, lewat lapisan. Mungkin yang membentuk apa ya, Mas Den? Stalaktis. Ya, stalaktik. Betul. Ya, mungkin seperti itu Kang. Terbentuknya stalaktik itu kan memang ketika gua itu meneteskan air gitu loh Kang. Airlah Dan itu terjadi sudah bertahun-tahun. untuk hampir sama kayak fosil ya mungkin ya. Terjadinya itu kan memang dibutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Ratusan tahun atau jutaan tahun. Iya, untuk membentuk stalaktik gitu Kang. Ayo kita Oke, keluar Mas Den. Mungkin Kita keluar, kita Panas. sudah tidak kuat lagi pengap. Ya, inilah bukti nyata keberadaan Gua Wonokaton atau Gua Emas Wonokaton. Memang ada cerita dari warga yang pernah menemukan bongkahan emas. Itulah tadi pengalaman saya teman-teman ya. Jadi saya banyak-banyak terima kasih. Semoga Anda semua di sana semoga terhibur. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.